Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau memberikan tips ya, bagaimana cara menggoreng ayam yang tidak berdarah ya. Nah, terutama tuh biasanya tuh dari bagian paha ya. Nah, seperti ini nih. Ini saya punya daging ayam paha ya. Ini 1 kilo. Ini biasanya kalau digoreng gitu ya, digoreng langsung ya, bukan diungkep ya maksud saya. Kalau digoreng langsung buat Kentucky atau digoreng ditepungin atau digoreng dikasih bumbu gitu ya, yang langsung itu suka keluar darah ya dari sini nih. Dari ujungnya ya, dari ujung tulangnya gitu. Nah, nanti ada tipsnya ya bagaimana cara menggorengnya atau cara menanganinya supaya kalau menggoreng daging ayam langsung itu tidak ada darahnya ya. Nah, ini nanti saya mau goreng dengan tepung ya. Dan ini bumbu-bumbunya. Ini ketumbar bubuk, merica bubuk ya. Kemudian sedikit kunyit bubuk dan juga telur. Ya, ini telur mentah ya, ini bukan telur mateng ya. Ini telur mentah tapi putih ya. Tuh, ini ada 3 butir. Di sini di Belanda itu ada telur putih, ada telur yang coklat ya. Kemudian ini tepungnya, ini tepung terigu ya. Nanti ini secukupnya aja. Kemudian minyak goreng. Saya pakai saus tomat ya. Saus cabai maksud saya. Ini saus cabai ya. Ini supaya ada nanti pedes-pedesnya. Ada gurih-gurihnya. Silakan aja, kalau tidak suka ya silakan skip aja. Kemudian nanti pakai garam. Dan ini pakai paprika puder ya. Paprika puder kalau nggak ada juga silakan di skip aja ya. Pokoknya bumbunya sesukanya ya. Ada yang pakai jahe silahkan aja. Pokoknya sesuai selera aja ya bumbunya. Nah, ini ayamnya ya mau saya sayat-sayat dulu karena biasanya tuh di sini darahnya itu ya. Di dalam daging yang nempel ke tulang itu ya. Nah, itu permasalahannya tuh di situ ya. Nah, jadi ini tulang di sini yang sisa ini kita buang ya. Kadang-kadang suka ada tulang yang merah yang ketinggalan gitu ya, dari potongan itu kita buang ya. Kemudian kita sayat-sayat. Ini daging di sini. Kita buka ya. Tuh. Seperti ini kita buka. Disinilah biasanya letaknya itu darahnya. Ada pembuluh darahnya di sini ya. Nah, kita buka seperti ini. Ya, nanti kalau ada darahnya di sini kita bersihkan. Biasanya ini ada urat nadinya. Urat darahnya tuh seperti ini. Tuh, kelihatan nggak? Ini urat darahnya tuh kita ambil. Ini pembuluh darahnya ini ya. Kita potong. Nah, ini kecil nih pembuluh darahnya. Ini kebetulan sedikit darahnya, biasanya suka banyak ya. Ini pembuluh darah di sininya tuh kita ambil. Tuh, ini sudah bersih. Ya, 1. Nah, kemudian kita cari yang lainnya. Nah, ini juga nih ada potongan ya, potongan tulang yang masih tersisa. Ini juga kemungkinan bisa keluar darah ya, jadi kita buang ini. Nah, yang ini kita buang. Biasanya lebih banyak itu darah itu keluar dari dalam tulang ya. Kalau tulangnya itu terpotong, itu biasa keluar darahnya. Kalau digoreng itu langsung keluar darah. Nah, kenapa? Biasanya tuh ayamnya itu ayam yang muda ya. Jadi ayamnya itu belum cukup umur, sudah dipotong. Jadi apa, struktur tulangnya itu belum padat ya, makanya itu keluar darah. Nah, ini kita cari pembuluh darahnya. Tuh nggak ada, bersih ya. Oh, bersih lumayan. Kemudian semua kita periksa ya. Nah, ini juga kita buang. Nih ada darahnya nih sedikit di tulang ini ya. Tuh di tulang-tulang yang sisa potongan itu ada darahnya. Kita
Kita buka lagi. Memang yang paling aman itu ya diungkep ya. Kalau diungkep itu pasti, kalau digoreng itu nggak keluar darahnya. Ini nanti saya kasih tepung, jadi supaya mekar juga, makanya saya sayat-sayat dagingnya ya. Nah, ini ayamnya sudah saya belah-belah ya, semua tuh sudah saya periksa ya, urat-urat nadinya, pembuluh-pembuluh darahnya sudah dibuang. Nah, yang paling penting itu usahakan di sini itu jangan sampai kepotong ya tulangnya ya. Jadi biarkan aja ini tulang dengkulnya ini putih ya, ini tulang rawannya itu. Biarkan di sini, jangan dipotong tulangnya. Kalau dipotong tulangnya nanti dari dalam tulangnya itu keluar darah ya. Kalau di Sunda tuh apa ya, marus apa-apa ya. Pokoknya di dalam tulang ini tuh ada darah gitu. Kalau ininya kepotong, tuh nanti tuh kalau digoreng tuh keluar dia. Ya, jadi ini biarkan ini apa tertutup, ini tulang dengkulnya ini tertutup oleh tulang rawan ya. Nah, ini sudah selesai disayat-sayat. Ini bisa direndam dengan cuka ya, ditambah air ya, sesuai selera. Tapi saya tidak direndam dengan cuka nanti, dan bisa juga pakai apa jeruk nipis gitu untuk menghilangkan amisnya. Tapi saya mau dibersihkan aja ini, mau dilap-lap dengan tisu dapur karena tadi itu sebelum dipotong itu sudah dicuci ya. Jadi dikeringkan aja dengan tisu dapur gini ya. Kalau memang terlalu basah ayamnya, dilap-lap aja. Karena kalau dicuci ya hati-hati juga ya, karena pencucian daging ayam itu sebetulnya akan menyebarkan bakteri ya. Itu menurut penelitian. Tapi ya kalau memang itu tidak yakin ya boleh dicuci, tapi jangan sampai nyiprat-nyiprat airnya di wastafelnya ya. Jadi harus hati-hati banget. Atau nyuci dalam plastik atau gimana gitu ya, supaya tertutup. Ini ayamnya mau saya marinasi dulu ya dengan bumbu supaya enak nanti kalau digoreng ya. Nah, ini merica bubuk, ketumbar bubuk. Suka-suka aja ya marinasinya ya, pakai jahe, pakai apa kaldu bubuk apa, kemudian kunyit bubuk, kemudian paprika puder ya. Ini saya suka ya, paprika puder tuh enak. Kalau nggak ada ya silahkan skip aja, nggak apa-apa. Paprika puder 1,5 sendok makan aja. Kemudian garam, garamnya 3/4 sendok makan. Kemudian ini saus cabai ya, saus cabai supaya mantap, ada manis-manisnya, manis-manis dan pedes. Ini saus cabai ini manis pedes ini. Dua sendok makan. Satu lagi deh, 3 sendok makan. Biar maknyus, pokoknya nanti ini meremelek dah. Kemudian saya kasih minyak sedikit ya, supaya gampang meratakan ininya bumbunya. Minyak 3 sendok makan aja. Kemudian kita aduk ya, kita aduk semua sambil diurut-urut ya. Dia apa tuh ya, dipencet-pencet gitu, dirames-rames supaya bumbunya itu meresap ke daging ayamnya ya. Kita uleni. uleni uleni itu kalau orang Jawa bilang ya. Ini kan daging ayamnya sudah terbuka ya, jadi nanti bumbunya tuh meresap ya ke dalam. Ini mantap banget nih. Nanti digoreng, dikasih tepung dulu ya biar enak. Boleh juga sih tanpa tepung, begini aja digoreng. Ini enak juga, atau dipanggang ya, di apa namanya tuh, dibikin barbeque gitu, dibakar. Ini nanti kita simpan di dalam kulkas ya, selama 30 menit atau 1 jam, lebih lama lebih bagus ya. Supaya ini marinasinya tuh meresap ke ayamnya ke dalam, dan hasilnya nanti
Jos Marco Jos. Jos Marco Jos. Mantap serantap. Jos Gandos. Ya apa aja lah pokoknya. Begitulah. Oh, dimarinasi dagingnya tuh sudah meresap ya. Karena ini dibuka, ini udah dagingnya. Ini mau saya simpan di kulkas dulu ya. 1 jam. Saya tutup pakai aluminium foil. Saya simpan di kulkas dulu ya. Sekarang saya mau mengocok telur ya untuk balutan ayamnya nanti. Ini ada 3 butir telur ya. Sesuai selera aja sih telurnya berapa. Nah ini udah siap ya. Sekarang ke langkah berikutnya yaitu menepungi ayamnya ya. Apa tuh menepungi? Pokoknya itulah, pokoknya kita membuat ini tepung gitu ya. Untuk ayam. Menepungi. Kayaknya aneh ya bahasanya ya. Menepungi. Dalam tepung ini ya supaya tidak hambar, saya kasih bumbu juga, saya kasih garam. Ya, garamnya ini setengah sendok makan aja. Karena tadi di ayamnya sudah asin juga ya. Kemudian ini ketumbar ya, ketumbar bubuk tuh. Saya kasih juga biar wangi ya. Kasih setengah sendok makan. Merica atau lada tuh. Saya kasih setengah sendok makan juga. Dan paprika powder. Jadi bumbunya seperti yang tadi, cuma saya di sini tidak memakai kunyit bubuk ya. Karena nanti malahan kuning gitu warnanya kan, jadi aneh gitu kan. Goreng ayam itu kok tepungnya kuning gitu. Nah, ini paprika bubuknya 1 sendok makan. Nah, kita aduk-aduk sampai merata. Ya ini mah suka-suka aja ya bumbunya ya. Yang penting enak menurut kita lah. Kalau masak itu jangan terlalu susah-susah. Masak itu yang simple aja menurut kita, menurut selera masing-masing. Nah, ini sudah tercampur. Ini ayamnya yang dari dalam kulkas ya. Tuh, sudah disimpan tadi selama 1 jam. Sekarang mau saya guling-gulingkan di tepung. Nah, pertama ayamnya kita guling-guling dulu di tepung ya. Kita kasih tepung. Kemudian kita celupkan ke telur ya. Ini supaya gurih nanti ya. Dan juga nanti mengembang. Kita celupkan lagi ke tepung. Jadi telurnya tuh di tengah ya. Jadi tepung, telur, tepung. Ini bukan model Kentucky sih, ya model saya aja. Pokoknya sesuai selera lah. Nah, kemudian di apa ya? Dikirap-kirap, kirap. Ya dikirap-kirap supaya pada jatuh ini yang sisanya tepungnya ya. Kemudian kita simpan, ini sudah jadi satu untuk kita goreng ya. Nah, ini ayamnya ya yang sudah diberi tepung ya, dan kita akan goreng ya. Saya mau menggorengnya dengan deep fry. Jadi dengan minyak yang banyak seperti di Kentucky Fried Chicken gitu ya, supaya terendam semua ya. Nah, sekarang saya mau menggoreng ayamnya ya dengan sistem deep fry. Jadi deep fry itu dengan digoreng dengan minyak yang banyak ya. Jadi nanti ayamnya itu sampai tenggelam seperti di Kentucky Fried Chicken ya. Tapi ini memang boros minyak ya. Tapi ya nggak apa-apa karena ayamnya lumayan banyak ya. Dan nanti juga ini masih bisa dipakai lagi ya. Minimal 1 kali lagi dipakai ya. Sekarang saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tes dulu ya minyaknya apa sudah panas atau belum ya.
Nah, berarti minyaknya sudah panas ya. Kemudian kita angkat ini saringannya. Dan kita taruh ayamnya di sini. Ini gorengnya tidak banyak ya. Jadi ini gorengnya jangan ditumpuk ya. Jadi tidak banyak gorengnya. Saya goreng 4 aja dulu. Kemudian kita tenggelamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita goreng ya selama 15 menit ya. Nah, ini sudah saya goreng 15 menit ya. Tuh, sekarang tinggal kita tiriskan. Nah, ini bisa kita angkat ya. Tuh, garing. Wow. Tuh, garing banget ya. Ini warnanya agak merah-merah seperti ini karena tadi itu pakai saus ya, pakai saus cabai ya. Kita goreng lagi. Nah, sekarang kita tes ya, ini ayamnya ya. Bagaimana rasanya? Tuh, ini crispy ya. Kita lihat dalamnya ya. Tuh, jadi masih berair dagingnya. Ya, ini bisa dilamain lagi kalau mau ya. Tapi saya nih enaknya nih seperti ini, empuk ya. Sekarang saya coba ya rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dan ininya juga empuk ini. Ada kriuk ini ya. Wow, enak banget. Gurih. Mantap surantap. Dan dagingnya masih juicy, masih empuk ya. Bumbunya juga meresap ke dalam. Nah, demikianlah ya acara kita memasak hari ini. Ini hasilnya ya. Ini crispy luarnya dan masih juicy dalamnya, enak banget. Dan bumbunya meresap juga ke dalam ya. Nah, silahkan dicoba resepnya ya. Like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Sampai di sini dulu videonya, dan silakan tunggu video berikutnya. Dan salam sehat selalu.